bersama saya Imelda Triputrineti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tugas ke-6, buku ke-6, mata kuliah Sosiologi Terapan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari buku ke-6, tugas ke-6. Judul dari buku ini adalah Sosiologi di Usia Internet. Nah, bagian pertama, munculnya metafora jaringan. Metafora internet memberi pengguna dan peneliti internet sebuah struktur untuk memahami dan mengkomunikasikan berbagai fungsi, penggunaan, dan pengalamannya. Keuntungan menggunakan metafora adalah bahwa metafora memungkinkan individu untuk memvisualisasikan konsep atau fenomena abstrak yang pengalamannya terbatas dengan membandingkannya dengan konsep konkret dan dipahami dengan baik seperti gerakan fisik melalui ruang. Bagian A, budaya populer. Tema-tema umum yang berulang tentang internet muncul di media populer dan mencerminkan sikap dan persepsi budaya yang menyebar luas. Meskipun model lain dan metafora yang dibangun dari internet yang ditemukan dalam penelitian ilmiah dan kerangka teoritis mungkin merupakan sumber yang lebih akurat tentang pengaruh internet, pesan media massa dalam budaya populer lebih cenderung mempengaruhi cara orang berpikir dan berinteraksi dengan internet. Bagian B, metafora sosial. Metafora internet seringkali muncul dari proses dan pertukaran sosial yang terjadi secara online dan menggabungkan istilah umum yang menggambarkan aktivitas dan realitas sosial offline. Metafora ini sering menunjuk pada elemen fundamental yang membentuk interaksi sosial, meskipun interaksi online berbeda secara signifikan dari komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, metafora sosial cenderung lebih mengkomunikasikan nilai-nilai masyarakat daripada teknologi internet itu sendiri. Metafora perbatasan elektronik mengkonseptualisasikan internet sebagai wilayah luas yang belum dijelajahi, sumber-sumber daya baru, dan tempat untuk menjalin hubungan sosial dan bisnis baru. Bagian C, metafora fungsional. Metafora fungsional dari internet membentuk pemahaman kita tentang media itu sendiri dan memberi kita petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya menggunakan internet dan menafsirkan infrastrukturnya untuk desain dan pembuatan kebijakan. Aspek ini tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya fitur yang menentukan dari metafora fungsional karena metafora sosial seringkali bersifat spasial. 2. Internet sebagai media. Media massa adalah suatu sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Yang termasuk media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, film, dan internet. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi. Media massa sering digunakan untuk mengukur, membentuk, ataupun mempengaruhi pendapat umum. Media massa juga berperan dalam memberikan pendidikan bagi orang yang menontonnya. Salah satu jenis media massa yang saat ini sering digunakan adalah internet. Internet membantu kita untuk memahami informasi yang kita dapat. Internet memiliki peranan penting dalam proses sosialisasi.
Informasi yang kita dapat dari internet tidak hanya berupa berita dari suatu peristiwa, tetapi juga disertai opini masyarakat dan analisa dari beberapa ahli. Media massa adalah suatu sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Yang termasuk media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, film, dan internet. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi. Internet menyediakan hiburan dan mengurangi ketegangan sosial. Berbagai hiburan dapat kita akses melalui internet seperti game online, jejaring sosial, musik, dan film. Internet mendorong pembangunan ekonomi, pekerjaan, agama, atau memberi dukungan kemanusiaan di saat peperangan. Internet juga dapat menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari hal tersebut dapat kita lihat pada kasus Prita Mulyasari dengan pihak Rumah Sakit Omni Internasional. Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, internet juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Dampak tersebut terjadi akibat lemahnya kontrol dan batasan terhadap penggunaan internet, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan internet. Misalnya, anak-anak di bawah umur dapat dengan mudah mengakses situs-situs pornografi, penghinaan, dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial. 3. Internet sebagai ruang publik. Jika dikaitkan dalam hal politik, kesadaran masyarakat kota yang jelas jauh lebih tinggi daripada masyarakat desa malah berdampak sebaliknya. Acuh dan malah bersikap apatis terhadap politik yang berjalan. Ini dikarenakan sikap pragmatisme yang ingin mencapai tujuannya sendiri. Di lain sisi, seolah tidak ada waktu untuk mendiskusikan masalah politik atau mengikuti perkembangannya. Bagi masyarakat kota yang modern, internet adalah suatu yang wajib. Segala macam informasi bisa didapat dari internet, dan dari internet juga mereka bisa berinteraksi dengan satu sama lain dimanapun berada. Namun, kini internet menjadi suatu ruang bagi public sphere yang berfungsi untuk membuat opini dan mengaspirasikan pemikiran mereka kepada publik. Kemudian berkembang menjadi sistem chatting lewat email, sistem dengan terhubung dan dalam email pengguna. Ini membuat pengguna bisa berinteraksi langsung di waktu yang sama, layaknya telepon. Akhirnya sampai saat ini telah berkembang kembali dan merebak menjadi apa yang disebut social network. Berbagai produk seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Kemampuan untuk bebas memberikan komentar bagi siapa saja ini, seolah memberikan suatu tempat bagi masyarakat yang juga sebagai pengguna untuk memberikan opini. Inilah awal munculnya public sphere atau ruang publik di mana semua bisa saling bertemu tanpa hambatan kelas atau status sosial untuk mengaspirasikan dirinya. Berbagai topik dibahas, diskusikan, dan bahkan cukup mampu untuk menjadi sebuah kekuatan dukungan massa. Media ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kota karena memang ciri-ciri modernisasi adalah kemampuan pemahaman teknologi yang tinggi. Masyarakat kota layak disebut masyarakat modern. Sebaliknya dengan masyarakat desa yang kurang dalam pemahaman teknologi dan informasi karena terbatasnya akses dan kemampuan untuk mengaksesnya. Maraknya perkembangan teknologi internet saat ini menyebabkan hampir seluruh masyarakat memanfaatkannya dalam berbagai macam kegiatan untuk mencari informasi ataupun menyebarkan informasi kepada seluruh khalayak masyarakat. Perkembangan tersebut mencakup hampir seluruh sendi kehidupan saat ini. Dapat dinikmati melalui internet. Internet sudah mampu menggantikan media massa konvensional seperti
televisi, radio, maupun media cetak seperti koran, majalah, dan sejenisnya. Perpaduan teknologi, teks, suara, gambar yang menjadi hidup karena dapat terjadi secara interaktif, menjadikan internet menjadi media yang sangat unggul saat ini. Perkembangan media massa konvensional menjadi media massa digital atau media sosial saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi internet itu sendiri. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.